Bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keskivi ke Madinah. Fase B. Kelas 4. Semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah keskivi ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keskivi ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keskivi ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keskivi ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di dalam gua sur. Sebelum memasuki gua, Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah segalanya aman, Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Sayyidina Abu Bakar yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Makkah agar tidak dicurigai. Sedangkan, Amir bin Fuhairah, bekas budak Sayyidina Abu Bakar, diberi tugas menggembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari dia memerah susu kambing gembalaannya untuk diminum oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Makkah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang, mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat gua sur itu mereka berjumpa seorang gembala, dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Sayyidina Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir, mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bersungguh-sungguh dalam doanya. Dan Sayyidina Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berbisik di telinganya. Yang artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat. Kata Sayyidina Abu Bakar. Tetapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya sambil bersabda, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang dan Allah lah yang ketiga? Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraiki guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Sayyidina Abu Bakar, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku. Sayyidina Abu Bakar berkata,
Ini hadiah untukmu. Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu juga Asma, putri Abu Bakar datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zat An-Nita Kain, pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan ini mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Sayyidina Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Surakah. Dia awalnya berniat buruk terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Rombongan baginda Nabi Muhammad SAW terus dalam kehati-hatian ketika bertemu dengan orang. Apabila Sayyidina Abu Bakar ditanya tentang identitas baginda Nabi Muhammad SAW, menjawab, dia yang menunjuki aku jalan. Maksud Sayyidina Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat. Sedang penanya memahaminya sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, 23 September 622 Masehi. Rombongan tiba di Kuba. Baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah salat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya baginda Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Sayyidina Abu Bakar berangkat menuju Madinah diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu salat Jumat telah tiba, maka beliau salat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi, Lembah, Ar-Ranuna. Itulah salat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah salat Jumat beliau menuju Yarib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madnatur Ras yang disingkat dengan Al-Madnah. Juga dinamai Taibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW.